Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua sehat-sehat aja ya. Selanjutnya pada hari ini kita akan membahas atau kita akan melanjutkan materi pada minggu lalu, yaitu mengenai bangun ruang sisi datar. Ayo, ada yang masih ingat nggak nih? Waktu minggu lalu kita tuh belajar apa ya? Ya, betul. Pada minggu lalu, kita belajar tentang kubus. Pada hari ini, kita akan melanjutkan, yaitu tentang balok. Tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur balok. Kemudian, kalian juga dapat mengetahui bentuk jaring-jaring balok. Dan kalian juga dapat menghitung luas permukaan balok dan dapat menghitung volume balok. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian balok. Selanjutnya ada unsur-unsur balok, ada luas permukaan balok, dan yang terakhir ada volume balok. Yang pertama yaitu apa itu balok? Sebenarnya kita banyak menemukan contoh benda yang berbentuk balok dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kalian udah tahu apa aja itu contohnya. Nah nih, aku punya beberapa contoh benda yang berbentuk balok. Seperti, apa ini namanya? Penghapus. Kemudian ada kotak makan. Selanjutnya ada kotak tisu. Lemari, kardus, dan juga ada kotak jam tangan. Jadi, apa itu balok? Balok adalah bangun ruang yang memiliki 3 pasang sisi berhadapan yang sama bentuknya dan sama ukurannya, di mana setiap sisinya itu berbentuk persegi panjang. Jadi balok ini berbeda dengan kubus. Kalau kubus itu sisinya semuanya sama atau panjang rusuknya semuanya sama. Tetapi kalau pada balok, 3 pasang sisinya itu yang berhadapan sama. Jadi di balok itu mempunyai panjang, ada tinggi, dan ada lebar. Selanjutnya yang kedua ada unsur-unsur balok. Sebenarnya unsur-unsur balok ini tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur pada kubus. Kalau kita gambar bangunan balok seperti ini. Jadi di sini ada panjang. Panjangnya itu adalah AB. Ini disebut dengan panjang. Kemudian ada BC. BC di sini disebut dengan lebar. Dan CG di sini adalah tingginya. Selanjutnya yang pertama yaitu memiliki 6 sisi yang berbentuk persegi panjang, yaitu ada sisi A, B, C, D, kemudian ada sisi A, B, F, E, dan seterusnya. Dan yang kedua memiliki 12 rusuk, yaitu sisi AB, sisi BC, sisi CD, sisi AE, dan seterusnya. Nah, kalau kita mau mencari jumlah rusuk pada balok, rumusnya adalah 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi. Kenapa nih rumusnya 4 dikali panjang ditambah lebar ditambah tinggi? Karena di balok mempunyai 4 panjang, yaitu ada AB di sini, kemudian ada EF, ada CD, ada HG. Ini merupakan panjangnya. Lalu kemudian ada lebarnya. Lebarnya juga 4, yaitu BC lebar. Kemudian AD-nya juga lebar. Kemudian mana lagi? EH. EH ini juga lebar. Dan ada FG. FG ini juga lebar. Lalu yang terakhir memiliki 4 tinggi. Tingginya itu mana aja? Berarti ada AE tinggi. Kemudian DH juga tingginya. Dan BF tinggi. CG juga tinggi. Selanjutnya yang ketiga, memiliki 8 titik sudut, yaitu sama seperti kubus ya, titik A, titik B, titik C, sampai dengan titik H. Selanjutnya ada yang keempat, yaitu memiliki 12 diagonal bidang.
yaitu yang pertama ada AC. AC di sini merupakan diagonal bidang. Kemudian ada BD. BD juga diagonal bidang. Selanjutnya EG. Mana nih EG? EG diagonal bidang dan seterusnya. Selanjutnya yang kelima, memiliki 4 diagonal ruang. Diagonal ruang yaitu AG. AG ini merupakan diagonal ruang. Kemudian ada apa? BH. Oke, di sini BH atau HB. Selanjutnya ada CE. Mana nih? CE. Nah, ini dia. Dan ada juga DF. Oke. Selanjutnya kalau kita mau mencari panjang diagonal ruang pada balok, rumusnya adalah akar dari P kuadrat ditambah dengan L kuadrat ditambah dengan T kuadrat. Selanjutnya memiliki 6 bidang diagonal, yaitu ada ACGE. Mana nih? GE, ini dia nih diagonal bidangnya nih, ACGE. Selanjutnya ada BDHF. BDHF juga nih, BDHF juga merupakan diagonal bidang. Dan ada seterusnya. Selanjutnya, kalau kita lihat gambar balok ini nih, kalau kita buka gambarnya akan seperti ini. Nah, atau juga bisa seperti ini kalau dibuka. Atau bisa juga nih seperti ini yang bawah nih. Nah, atau yang terakhir bisa juga kayak gini tuh. Jadi di sini ada 4 jaring-jaring balok. Sebenarnya bukan hanya 4 saja jaring-jaring balok, tetapi masih ada banyak jaring-jaring balok. Untuk selebihnya silakan kalian cari tahu jaring-jaring balok yang lainnya. Selanjutnya ada luas permukaan dan volume balok. Jadi dari jaring-jaring balok ini kita dapat mencari nih rumus dari luas permukaan dan juga volume balok. Yang pertama ada luas permukaan balok. Luas permukaan balok adalah luas keseluruhan yang ada dalam balok atau dalam jaring-jaring balok nih. Jadi di sini kan ada 6 sisi ya, atau ada 6 bidang, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari sini kita lihat dulu nih dari bangunan yang pertama. Luasnya adalah panjang dikali lebar. Kemudian yang kedua panjang dikali tinggi. Yang ketiga lebar dikali tinggi. Dan yang keempat panjang dikali tinggi. Dan yang kelima adalah tinggi dikali lebar. Dan yang keenam terakhir panjang dikali tinggi. Maka kita dapat seperti ini rumusnya. Panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi sampai dengan lebar dikali tinggi. Ini kan panjang nih ya. Jadi kita sederhanakan. Panjang dikali lebar nih ada 2 kan. Panjang dikali lebarnya ada 2. Kemudian panjang dikali tingginya juga ada 2. Dan lebar dikali tingginya juga ada 2. Maka dapat kita sederhanakan seperti ini rumusnya. 2 dikali panjang dikali lebar ditambah 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Dari bentuk ini juga masih kita bisa sederhanakan, yaitu didapat luasnya sama dengan 2. Jadi 2-nya kita keluarkan. 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Ini untuk rumus luas permukaannya. Selanjutnya yang kedua ada volume balok. Volume balok adalah atau volume dari bangun ruang adalah luas alas kali tinggi kan. Luas alas di sini adalah panjang dikali lebar. Jadi rumusnya didapat panjang dikali lebar dikali tinggi. Atau V sama dengan P dikali L dikali T. Selanjutnya kita perhatikan contoh yang pertama. Perhatikan balok ABCDEFGH berukuran 12 cm dikali 4 cm dikali 5 cm. Tentukan luas permukaan balok. Luas permukaan balok tanpa tutup di bagian atas. Jadi kita ketahui yaitu 12 cm. Ini merupakan panjangnya yaitu berarti AB. Kemudian 4 cm yaitu BC-nya atau lebarnya. Dan 5 cm ini adalah tingginya CG.
Yang pertama, kita tulis dulu yang diketahui, yaitu P sama dengan 12 cm, L sama dengan 4 cm, dan T sama dengan 5 cm. Lalu yang pertama, luas permukaan balok yang ditanya, maka kita tulis rumusnya. LP atau luas permukaan balok sama dengan 2 dikali panjang dikali lebar, ditambah panjang dikali tinggi, ditambah lebar dikali tinggi. Tinggal kita masukin aja angka-angkanya, jadi sama dengan 2 dikali panjangnya berapa? Panjangnya adalah 12, kemudian lebarnya berapa? Lebarnya adalah 4, jadi 12 dikali 4 ditambah panjangnya berapa? 12, tingginya 5, 12 dikali 5. Lebar dikali tinggi, lebarnya 4, tingginya 5, jadi 4 dikali 5. Sama dengan 2 dikali 12 dikali 4, 48, 12 dikali 5, 60, 4 dikali 5, 20. Sama dengan 2 dikali 128. Jawaban akhirnya adalah 296 cm per segi. Ini untuk yang pertama, yaitu luas permukaan balok. Lalu yang kedua bagaimana kalau luas permukaan baloknya itu tanpa tutup di bagian atas? Jadi tanpa tutup di bagian atas berarti tanpa ini. Nah, tanpa ini. Tutup ini merupakan rumusnya adalah panjang dikali lebar. Jadi kalau pada rumus awalnya itu kan 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi sampai seterusnya. Sedangkan di sini tanpa tutup berarti tanpa yang atas ini, yaitu tanpa panjang dikali lebar yang satu. Berarti rumusnya tinggal panjang dikali lebarnya ini tinggal satu doang, ditambah dengan 2 dikali panjang ditambah tinggi ditambah 2 dikali lebar dikali tinggi. Kita tinggal masukin nilainya. 12 dikali 4 ditambah 2 dikali 12 dikali 5 ditambah 2 dikali 4 dikali 5. Sama dengan 48 ditambah 2 dikali 60 ditambah 2 dikali 20. Hasil akhirnya didapat 48 ditambah 120 ditambah 40 sama dengan 208 cm per segi. Jadi ini kalau tanpa tutup di bagian atas, jadi dihilangkan rumus panjang dikali lebarnya. Hanya tersisa 1 panjang dikali lebar, bukan 2 kali panjang kali lebar. Selanjutnya ada contoh yang kedua. Sebuah akuarium berbentuk balok memiliki ukuran panjang 74 cm dan tinggi 42 cm. Jika volume air dalam akuarium tersebut adalah 31.080 cm3, tentukan lebar akuarium tersebut. Yang pertama, kita harus tulis yang diketahui, yaitu panjangnya sama dengan 74, tingginya 42, dan volumenya 31.080. Lalu yang ditanya adalah lebar. Dari informasi di sini, yang diketahui adalah volumenya nih. Kita tulis nih rumus volume itu apa? Volume itu kan sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, tinggal kita masukin nilai volumenya berapa, nilai panjangnya berapa, lalu nilai tingginya berapa. Nah, volumenya adalah 31.080 sama dengan panjangnya berapa? Panjangnya adalah 74, jadi kita ganti di sini 74. Dikali dengan lebar. Nah, lebarnya ini yang kita mau cari, jadi tetap dikali L. Dikali dengan tinggi. Tingginya di sini adalah 42, maka di sini kita tulis 42. Sama dengan 31.080 sama dengan 74 dikali 42 adalah 3.108 dikali dengan lebar. 3.108 ini pindah ruas ke sebelah kiri. Yang tadinya perkalian pindah ruas ke kiri jadinya pembagian. Jadi 31.080 dibagi dengan 3.108. Ini merupakan nilai dari lebarnya. Ini kita bisa coret. 3108 dibagi dengan 3108. Berarti tersisa angka 0 kan? Nah, tersisa angka 0 ini merupakan L sama dengan 10. Jadi, lebar akuarium tersebut adalah 10 cm. Ada contoh yang ketiga. Sebuah aula berbentuk balok dengan ukuran panjang 9 meter, lebar 7 meter, dan tingginya 4 meter. Dinding bagian dalamnya akan dicat dengan biaya 50.000 per meter persegi. Seluruh biaya pengecatan aula adalah, jadi kita tulis yang diketahui apa. Nah, yang diketahui adalah
panjangnya 9 meter, lebarnya 7 meter, tingginya 4 meter, dan 50.000 per meter persegi. Lalu yang ditanya adalah seluruh biaya pengecatan aula. Jadi kita lihat di sini. Yang dicat hanyalah dinding bagian dalamnya. Jadi yang dicat adalah dinding bagian dalamnya saja. Berarti kalau kita gambar nih seperti ini contohnya, misal kita bayangin ini adalah sebuah bangunan aula yang berbentuk balok. Jadi dinding bagian dalamnya ini di sini. Kalau dinding bagian dalamnya aja berarti yang bawah ini lantainya. Lalu yang atas ini adalah atapnya. Jadi lantai dan atapnya ini tidak dicat. Rumus luas permukaan itu kan kalau keseluruhan itu rumusnya 2 dikali panjang dikali lebar ditambah panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Tetapi kalau kasus di sini karena yang dicat adalah bagian dalamnya saja, jadi bawah dan atasnya ini tidak usah dihitung. Bawah ini kan panjang dikali lebar, atasnya juga panjang dikali lebar. Jadi untuk panjang dikali lebarnya ini kita coret, kita tiadakan. Jadi tersisa rumusnya LP sama dengan 2 dikali panjang dikali tinggi ditambah lebar dikali tinggi. Tinggal kita masukin. Panjangnya adalah 9, lebarnya adalah 7, dan tingginya adalah 4. Jadi 2 dikali 9 dikali 4 ditambah 7 dikali 4 sama dengan 2 dikali 36 ditambah 28 sama dengan 2 dikali 64. Didapat akhirnya 2 kali 64 sama dengan 128 cm persegi. Lalu kita lihat lagi, 50.000 per meter persegi. Jadi biayanya tinggal kita kali aja luas permukaan dikali dengan biayanya. Luas permukaannya adalah 128 dikali dengan biayanya 50.000 sama dengan 6.400.000. Jadi biaya seluruh pengecatan adalah 6.400.000 rupiah. Selanjutnya ada contoh yang keempat atau contoh yang terakhir. Rahma akan membuat kotak berbentuk balok dengan perbandingan panjang dibanding lebar dibanding tinggi sama dengan 4 dibanding 3 dibanding 2. Jika jumlah panjang seluruh rusuknya adalah 180 cm, maka volume baloknya adalah, jadi kita tulis dulu yang diketahui adalah panjang dibanding lebar dibanding tinggi itu sama dengan 4 dibanding 3 dibanding 2. Kemudian jumlah panjang seluruh rusuknya adalah 180. Yang ditanya volume baloknya. Jadi kita misalin dulu nih. Panjangnya itu sama dengan 4x. Kenapa 4? Karena di sini kita lihat. Panjang banding lebar banding tinggi adalah 4 banding 3 banding 2. Jadi P-nya 4, L-nya 3, dan T-nya ini adalah 2. Jadi kita misalin. P-nya sama dengan 4x, L-nya sama dengan 3x, dan T-nya sama dengan 2x. Panjang rusuk. Rumus dari seluruh panjang rusuk pada balok adalah 4 dikali P ditambah L ditambah T. Jumlah dari panjang rusuk adalah 180, maka kita tulis di sini 180 sama dengan panjangnya kita ganti, yaitu dengan 4x. Lebarnya kita ganti dengan 3x. T-nya juga kita ganti menjadi 2x. 4 dikali 4x ditambah 3x ditambah 2x. 180 sama dengan 4 tambah 3 tambah 2 adalah 9. 9x. 180 sama dengan 4 dikali 9, 36x. X sama dengan 180 dibagi dengan 36. Hasilnya adalah 5. Maka kita bisa cari nih. P itu kan sama dengan 4x ya. Nah, X-nya itu adalah 5. Jadi 4 dikali 5 sama dengan 20. Dan L-nya itu adalah 3x. Berarti 3 dikali 5 sama dengan 15. Dan T-nya itu 2x, yaitu 2 dikali 5 sama dengan 10. Lalu kita bisa nih mencari nilai volumenya. Rumus dari volume adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. P-nya tadi kita dapat yaitu 20. Dan L-nya juga kita dapat yaitu 15. Dan T-nya sama dengan 10. 20 dikali 15. 2 dikali 15 adalah 30. Tambah 0-nya 1 berarti 300. Lalu dikali 10 berarti ditambah lagi 0-nya 1 menjadi 3000 cm kubik.
Selanjutnya di sini ada 4 soal. Silahkan kalian kerjakan. Jika ada soal yang kalian tidak pahami, silakan langsung ditanyakan saja. Cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.